Semangat pagi di hari Selasa, 19 Januari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema panggilan orang percaya untuk hidup jujur. Pada perenungan Sabda kemarin, hari Senin, 18 Januari 2021, kita menerima peringatan dan nasihat dari Rasul Paulus bahwa cara hidup orang percaya harus berbeda dengan cara hidup orang tidak percaya. Sekali lagi tentang orang percaya yang dimaksud adalah orang yang percaya kepada Allah yang telah berkarya memberikan penebusan di dalam Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Salah satu panggilan menjalani hidup dengan cara berbeda dari orang yang tidak percaya hari ini adalah hidup jujur. Tetapi bukankah dunia juga mengajarkan hidup jujur? Kita seringkali mendengar KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, mengajak dan mengajarkan bahwa jujur itu hebat. Apa yang membedakan jujur yang dilakukan orang percaya dan jujur pada umumnya? Lewat leksionari bacaan 2 hari ini, kita akan belajar mempergumulkan perbedaannya. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 1-11 dinyatakan kepada kita demikian. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati.
Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian kesaksian yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Anggota keluarga Allah, kita akan mencoba merenungkan dan mempergumulkan kejujuran yang dikehendaki Allah dalam pernyataan Petrus kepada Ananias dan Safira dengan diawali cerita berikut ini. Pada suatu kali ada perlombaan menggambar bagi anak-anak sekolah minggu. Perintah yang diberikan oleh panitia pelaksana lomba adalah supaya anak-anak menggambar Tuhan Allah. Setelah selesai waktu lomba, dari sekian banyak peserta, ada 3 gambar yang menarik perhatian juri. Ada anak yang hanya menggambar titik. Ada anak yang menggambar lengan dan tangan yang besar saja. Dan ada anak yang menggambar mata besar kelihatan memancarkan kasih. Juri lomba kemudian memanggil ketiga peserta tersebut dan bertanya apa maksud masing-masing menggambar demikian. Anak yang menggambar hanya titik memberikan penjelasan bahwa Tuhan Allah itu jauh banget. Karena begitu jauhnya, maka hanya kelihatan kecil seperti titik saja. Anak yang menggambar lengan dan tangan yang besar memberi penjelasan bahwa Tuhan itu sangat kuat, bagai tangan perkasa yang sanggup mengangkat atau menarik apa saja, bahkan sesuatu yang paling berat sekalipun. Anak yang menggambar mata besar memancarkan kasih, memberikan penjelasan bahwa Tuhan Allah itu selalu melihat dan memperhatikan dengan penuh kasih. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan dan pandangan Tuhan Allah yang maha melihat tersebut. Anggota keluarga Allah, itu tadi cerita tentang suatu peristiwa ketika ada anak-anak yang menggambar tentang Tuhan Allah dengan simbol titik, simbol tangan yang begitu kuat dan besar, dan mata yang besar dan memancarkan kasih. Demikianlah yang terjadi pada cerita tentang Ananias dan Safira. Pasangan suami istri yang menjual tanah untuk dipersembahkan. Mereka bersepakat untuk mempersembahkan sebagian saja dari hasil penjualan tanah mereka. Memang apa salah menjual tanah milik sendiri dan mempersembahkan hasilnya hanya sebagian saja? Bukankah itu sesuatu yang wajar dan tidak salah? Sekilas memang tidak ada salahnya. Bahkan Rasul Petrus sendiri menyatakan di dalam ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Tetapi, jika kita meneliti pada perikop sebelumnya, terutama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 dinyatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Itu berarti dalam hati mereka telah bersepakat, dalam hati orang-orang percaya pada waktu itu telah bersepakat bahwa mereka hidup bersama dan saling menopang, saling membantu. Dalam istilah Jawa, mereka telah bersepakat dalam hati untuk sangkul sinangkul ing bot
repot. Kesepakatan dalam hati berbeda dengan kesepakatan kasat mata antar manusia. Kesepakatan kasat mata antar manusia, sekalipun ditulis berdasarkan tatanan hukum, ditulis di atas meterai yang berlaku pun, hanya hal yang bisa dilihat dan diteliti berdasarkan tatanan kasat mata pula. Hingga tidak jarang bisa dan mudah diubahkan, bahkan dicederai. Bukankah kita sebenarnya mengakui di dalam hidup ini ada hal yang tidak kasat mata? Bahkan oleh semua manusia mengakui ada hal yang tidak kasat mata di dalam kehidupan ini. Sedangkan kesepakatan dalam hati adalah kesepakatan yang lebih daripada kesepakatan yang kasat mata. Artinya kesepakatan hati melibatkan hal yang tidak kasat mata. Kesepakatan hati melibatkan Tuhan yang berbentuk roh yang tidak kasat mata, namun benar dan punya kuasa. Sebagai orang percaya, Ananias dan Safira sebenarnya tidak hanya terikat pada kesepakatan mata antara suami istri ketika menjual tanah dan mempersembahkan hasilnya. Tetapi mereka juga terikat pada kesepakatan hati bersama-sama dengan orang percaya lain yang melibatkan Tuhan. Mungkin orang percaya yang lain bisa dikelabui, mereka tidak tahu dengan persembahan yang diaturkan. Tetapi Tuhan yang tidak kasat mata, namun nyata kuasanya, tidak bisa dikelabui. Untuk itulah Rasul Petrus menyatakan di dalam ayat 3, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kepada Safira, Rasul Petrus mengatakan di dalam ayat 8, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Dalam hal ini, Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lainnya diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengingatkan, mengajak, bertobat, dan mengarahkan anggota keluarga Allah, jemaat, orang-orang percaya pada waktu itu pada jalan dan kehendak Tuhan, selalu mengingatkan tentang adanya Tuhan yang tidak kasat mata dan adanya kesepakatan hati, kesepakatan iman yang melibatkan Tuhan. Anggota keluarga Allah, melalui kisah Ananias dan Safira, kita sebenarnya sedang diingatkan tentang kejujuran yang harus selalu kita wujudkan di dalam hidup nyata. Bukan hanya karena kita sebagai warga negara yang baik, yang diajak untuk jujur itu hebat. Lebih dari itu, kita terikat oleh kesepakatan hati, kesepakatan iman sebagai orang percaya, yaitu kesepakatan untuk selalu sangkul sinangkul ing bot repot. Ingatlah bahwa kesepakatan hati tersebut melibatkan Tuhan, yang sekalipun tidak kasat mata, tetapi dia benar-benar ada dan kuasanya nyata. Jadi kalaupun kita jujur, sebenarnya itu kita lakukan bukan karena takut mati seperti Ananias dan Safira, tetapi justru karena kesadaran, sekalipun Tuhan jauh tidak nampak, Ia punya kuasa, dan selalu melihat, memperhatikan dengan kasih di balik kuasanya itu. Seperti gambaran anak-anak sekolah minggu di dalam menggambar Tuhan dengan simbol titik, simbol tangan yang besar dan perkasa dan mata besar yang selalu memperhatikan dengan kasih tadi. Tidak ada satupun yang lepas dari pandangan Tuhan. Kita mengakui itu dan kita akan ditolong untuk mewujudkan jujur
berdasarkan kesepakatan hati dan kesepakatan iman. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Sungguh berbahagia kita kalau kita masih diingatkan melalui cerita Ananias dan Safira tentang kejujuran yang merupakan kesepakatan hati melibatkan Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang begitu kasih di dalam kehidupan ini. Mari kita tanggapi sabda hari ini karena kita berbahagia diingatkan dengan menyatakan nyanyian keyakinan, ku diberi belas kasihan di dalam Kidung Jemaat nomor 39. Diberi belas kasihan walau tak layak hatiku, tadi ku angku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hitung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hitung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, kala penuh anugerah, darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam darah-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam darah-Mu. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu, rukunlah aku dan Engkau. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Jangan seorang pun di dunia merampas
dasar percaya yang ku punya, dan alas doa yang teguh. Hidup dan matiku tentram, rahmat-Mu Tuhan ku pegang. Hidup dan matiku tentram, rahmat-Mu Tuhan ku genggam. Ya Tuhan, jangan ambil rahmat yang Kau beri kepadaku, karena dengannya aku selamat sampai ke dalam rumah-Mu. Di sana ku muliakanlah rahmat-Mu selama-lamanya. Di sana ku muliakanlah rahmat-Mu selama-lamanya. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena kami sebagai anggota keluarga Allah diingatkan untuk hidup jujur berdasarkan keyakinan, kesepakatan hati, kesepakatan iman. Tuhan Maha Tahu, Tuhan melihat semua keadaan kami, dan Tuhan dengan penuh kasih memperhatikan kami, dengan perkasa akan menolong dan mengingatkan kami semua. Aktivitas kami hari ini sepenuhnya kami haturkan di bidang apapun yang kami jalani. Menghaturkan setiap anggota keluarga Allah yang sedang mengalami kelemahan jasmani, kelemahan ragawi, dengan sakit penyakit, baik sakit penyakit sesaat, menaun, ataupun sakit penyakit karena dampak COVID yang sudah sedang terjadi saat ini. Allah kehidupan, kami mau menyerahkan hidup anak-anak kami di masa pandemi ataupun di hari depan mereka. Kami menyerahkan para usia produktif dalam aktivitas kerja mereka hari ini dan hari-hari selanjutnya. Sekarang kami berdoa untuk sesama kami, saudara-saudara kami yang sedang mengalami kebencanaan terkait dengan gempa yang terjadi di Sulawesi Barat, letusan Gunung Semeru, ataupun bagian-bagian yang lain yang sedang mengalami kedukaan karena bencana yang mereka alami. Biarlah kasih setiamu juga nyata bagi kehidupan mereka semua. Kalaupun anggota keluarga Allah, Engkau panggil untuk terlibat di dalam kepedulian melalui kebencanaan itu, di bidang kami berdoa, di dalam kami juga berusaha untuk membantu melalui lembaga-lembaga, melalui gereja-gereja Tuhan dengan mengumpulkan dana, biarlah kasih-Mu juga yang nyata bagi semuanya. Allah kehidupan, kami mau menyerahkan pemimpin bangsa dan negara kami di dalam mereka menyikapi segala keadaan dan kebencanaan yang sedang muncul, demikian juga karena pandemi COVID yang sedang ada. Wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan segala kondisi dan keadaan juga kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Langkah dan upaya untuk vaksin yang dilakukan oleh pemerintah, biarlah kasih-Mu juga yang melingkupi semuanya. Kami menyerahkan para medis dalam aktivitas kerja, karya mereka menjadi garda paling depan suasana pandemi, biarlah kasih-Mu juga yang ada. Membangun kehidupan
bersama-sama dengan masyarakat, menggapai damai sejahtera yang Engkau berikan. Biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami, dalam hidup para pemimpin kami, saudara-saudara kami, termasuk sesama kami yang sedang merasakan penderitaan karena bencana. Itu doa kami Tuhan, semua kami minta kami haturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan mewujudkan hidup jujur. Karena kita mempunyai kesepakatan hati, kesepakatan iman, melibatkan Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang perkasa di dalam kehidupan kita. Dan kita membawa berkat yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.